Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk belajar? Mari kita bersemangat. Masih belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang sastra dan esai, yaitu menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Tujuan pembelajaran ini supaya siswa mampu menganalisa kebahasaan kritik dan esai. Saatnya memulai pelajaran kita. Analisa kebahasaan kritik sastra dan esai. Struktur pembentuk kritik sastra dan esai sama dengan struktur pembentuk teks eksposisi. Kaidah kebahasaan kritik sastra dan esai dapat terlihat dari penggunaan istilah teknis di bidang tertentu, pernyataan yang sifatnya persuasif, serta pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. 1. Penggunaan istilah teknis bidang tertentu. Begitu banyak istilah teknis yang digunakan dalam sebuah kritik sastra dan esai. Misalnya menggunakan kata-kata seperti contohnya kata-kata imajinasi, sugestif, representasi, estetika, dramatis, naratif, kontekstual, refleksi, nasionalisme, revitalisasi, ekspansi budaya, industrialisasi, kolaborasi, multidimensi, propaganda, inventarisasi, dan sinergitas. Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah tertentu di dalam kritik sastra dan esai, kamu bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tidak hanya dalam Kamus KBBI, arti istilah teknis dapat dicari melalui kamus bahasa bidang tertentu seperti contohnya Kamus Bahasa Istilah Sastra. 2. Pernyataan yang bersifat persuasif. Pernyataan yang dituliskan di dalam kritik sastra atau esai bertujuan untuk mengajak pembaca untuk dapat melihat sebuah topik atau setuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Perhatikan contoh berikut ini. Semoga tulisan ini dapat membawa perubahan untuk kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan, serta lebih kritis dalam memilih makanan untuk dikonsumsi agar kita sendiri bisa terhindar dari berbagai masalah kesulitan keuangan dan juga hidup kita jauh lebih sehat. 3. Adanya pernyataan atau fakta untuk mendukung argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan oleh penulis yang seharusnya sudah didukung oleh fakta dan dokumen pendukung. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pendapat dari sang penulis. Perhatikan contoh berikut ini ya. Menurut Siti tahun 1999, kebiasaan masyarakat dan aktivitas di media sosial memiliki kesamaan pola atau hubungan yang konkret. Kepribadian yang ingin ditampilkan dalam sosial media dapat mencerminkan kepribadian yang ingin ditampilkan juga dalam kehidupan nyata. Argumen ini disampaikan berdasarkan survei pada pengguna media sosial pada umumnya. 4. Adanya pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Argumentasi yang diajukan dalam kritik maupun esai merupakan penilaian atau komentar terhadap objek yang menjadi bahan yang dipaparkannya. Simaklah contoh berikut ini. Theo mencantumkan kepada Lian Turnip dan Rory sebagai rujukan untuk melakukan penelitian di laut. Keduanya merupakan ahli di bidang kelautan dan tanaman bakau. Hasil dari penelitian mereka menjadi sumber pertimbangan dalam menulis. Sekarang kita akan mengonstruksi kritik dan esai. Perbedaan yang paling mencolok antara kritik-kritik dan esai terletak pada objek kajian yang diangkat. Contoh objek yang dapat dikritik adalah musik, karya sastra, tari maupun karya lainnya. Contoh objek yang dapat diangkat dalam esai yaitu karya sastra, peristiwa aktual maupun topik pembahasan lainnya. Aspek dalam mengonstruksi kritik dan esai. Yang pertama, aspek estetik, yaitu pencapaian sebagai suatu karya seni. 2. Aspek epistemik, yaitu tentang dasar kebenaran sebagai suatu pondasi. 3. Aspek normatif, yaitu tentang kepentingan, keagungan, dan kedalamannya. Langkah-langkah dalam mengonstruksi kritik dan esai. 1. Menentukan topik pembahasan. Topik yang dipilih haruslah memiliki solusi yang dapat dilakukan. Contoh bidang topik yang dapat dipilih adalah bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, bahasa, budaya, dan lainnya. 2. Argumentasi disampaikan haruslah didukung dengan data-data yang akurat dan faktual. Pendapat ahli juga dapat menguatkan sebuah argumentasi. Data pendukung dapat didapatkan dari sumber informasi, contohnya media daring, koran, majalah, buku, dan lainnya. 3. Di awal penulisan susunlah sebuah kerangka teks yang susunannya sebagai berikut. Pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang. 4. Pengembangan sebuah paragraf haruslah dimulai dari pengembangan kalimat utama disertai dengan kalimat penjelas. 5. Memeriksa ulang atau merevisi bagian tulisan yang akan diterbitkan adalah suatu keharusan. Bagian-bagian yang harus diperiksa ulang adalah struktur, isi maupun kaidah kebahasaannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan adalah kejelasan pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Autentikasi data-data pendukung argumentasi, alur antar paragraf, ketepatan dalam menggunakan konjungsi, tanda baca, dan ejaan. Perhatikanlah contoh teks berikut ini. Contoh teks karya sastra dalam sebuah novel. Novel masih sangat menarik untuk dijadikan bahan bacaan hiburan dan tidak sedikit banyak sekali film yang diangkat dari cerita novel-novel bestseller yang beredar di lingkungan masyarakat. Seperti salah satu contohnya, contoh film berjudul Laskar Pelangi yang diangkat dari novel berjudul Laskar Pelangi karya Andrita dan lain sebagainya.
Novel merupakan bagian dari salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang umumnya kisah-kisah yang dituliskan merupakan sebuah imajinasi dari penulis yang menyajikan sebuah rangkaian cerita tentang permasalahan kehidupan seorang tokoh dengan tokoh yang lainnya. Tidak jarang, cerita dari novel-novel yang beredar pun banyak diangkat dari kisah-kisah biografi maupun sejarah dari para tokoh maupun cerita pada masa yang lampau. Telisik cerita mengenai tokoh-tokoh tersebut kemudian dikembangkan oleh para penulis dengan segala imajinasi penulis menjadi sebuah karya sastra yang menarik untuk dibaca. Novel yang berisikan cerita tentang sejarah masa lampau memang berisiko tentang keabsahan dan kebenarannya sebagai pengingat dari sejarah masa lampau. Novel bernuansa cerita sejarah lebih banyak diminati dibandingkan dengan buku sejarah itu sendiri. Tentunya karena penyajiannya yang berbentuk prosa dan ceritanya yang dibumbui imajinasi dari para penulisnya tentu sangat menarik pembaca untuk menjadikan novel tersebut sebagai bahan bacaan hiburan, tidak seperti halnya buku sejarah yang lebih banyak menjadi bahan pengetahuan. Secara umum, novel sejarah seharusnya merupakan sebuah tulisan atau karya sastra yang menceritakan tentang fakta dari sebuah kejadian yang terjadi pada masa yang lampau yang berisikan tentang sebuah peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah dengan membubuhi imajinasi penulis di dalamnya. Namun, tetap dalam koridor yang bisa memberikan pengetahuan terhadap pembacanya. Sejarah. Novel sejarah memang dikategorikan sebagai novel ulang atau dengan kata lain rekon. Kisah atau cerita yang dibubuhkan dalam novel sejarah umumnya menggunakan prosa fiksi yang lebih ringan agar dalam penokohan serta latar belakang dibuat dengan menggunakan gaya novel populer. Dalam pembuatan novel konstruksi sejarah itu sendiri biasanya menggunakan alur cerita yang bisa disesuaikan dengan imajinasi dan gayanya. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari novel sejarah, diantaranya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka yang juga diangkat ke layar lebar. Novel ini sangat fenomenal di Tanpa Air, di mana unsur yang terkandung dalam novel tersebut banyak mengangkat unsur sosial serta tentang nilai-nilai tradisional kebudayaan tanah air, Bumi Manusia dan Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur dan lain sebagainya. Novel berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka merupakan sebuah bentuk dari karya sastra Melayu. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk sebelum diterbitkan menjadi sebuah novel, sebelumnya merupakan sebuah cerita bersambung yang dimuat pada majalah Islam mingguan Hamka di Kota Medan, yang merupakan pedoman pada masyarakat pada tahun 1938 saat itu. Novel romansa yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Buya Hamka yang menceritakan tentang tokoh yang dikisahkan oleh dua insan yang saling mengasihi dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus. Namun dituliskan dalam kisah perjalanan percintaan mereka terhalang oleh peraturan adat Minangkabau yang sangat kuat dan lekat yang pada saat itu menganggap bahwa warisan merupakan pemicu dari sebuah perselisihan. Buya Hamka tidak hanya sebagai penulis, tetapi dia juga merupakan seorang ulama. Dalam novel yang dituliskannya ini, Hamka juga banyak menuliskan dengan halus nilai-nilai agama serta kritik sosialnya terhadap budaya atau sebuah tradisi yang telah mendarah daging dalam kehidupan di masyarakat pada saat itu. Sebagaimana kita lebih mengenal jika masyarakat di Minangkabau merupakan masyarakat yang kebanyakan memelihara adat serta taat pada ajaran agama Islam. Agama dan adat tersebut menyatu dalam menciptakan sebuah kehidupan yang lebih humanis, kekeluargaan dan jauh dari sifat individualis serta materialistis. Hal inilah yang menjadi pembeda dari kisah-kisah yang diceritakan dalam novel roman kebanyakan, karena dalam novel ini diceritakan tentang bagaimana seseorang yang berusaha untuk tidak berpihak di mana atas nama adat dan budaya yang seringkali digunakan sebagai dalih untuk mementingkan materi, harus mengurungkan keinginan hatinya. Dalam novel karya Buya Hamka ini sangat syarat dengan nilai budaya tradisional, khususnya budaya Minangkabau. Jika kita perhatikan dari segi struktur gaya kebahasaan serta gaya penulisan yang digunakan masih bisa dipahami serta masih mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Dan jika kita perhatikan terdapat banyak pesan amanat yang terkandung dalam beberapa paragraf yang ditulis oleh penulis sehingga mampu menghipnotis para pembaca untuk sekedar sedikit mengenal nilai kebudayaan dari latar yang diceritakan oleh penulis. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka ini selain mampu menghipnotis para pembacanya untuk terbang ke masa lampau, mengenal tentang sejarah tanah air di masa lampau, tetapi juga membawa para pembaca ke dalam suasana latar budaya yang terjadi di tanah Minangkabau pada saat itu. Hal inilah yang dirasa menjadi sebuah keunggulan dan daya tarik dari novel Tenggelam Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Latar novel romansa ini merupakan latar budaya tanah air, yaitu Minangkabau pada tahun 1930-an.
Penyajian dari rangkaian alur cerita yang disajikan oleh Buya Hamka tersebut menggunakan alur campuran. Dalam hal ini penulis menggiring para pembacanya untuk naik turun dalam merasakan bagaimana cerita yang dituliskan terjadi dengan mengisahkan waktu yang dialami oleh tokoh saat ini serta waktu yang dialami oleh tokoh di masa sebelumnya. Hal ini akan membawa pembaca menemukan banyak sekali inspirasi dalam membangkitkan sastra budaya bagi para pembacanya. Jika kita perhatikan dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka ini, para pembaca akan menemukan beberapa kejanggalan dari penokohan. Jika kita perhatikan dengan seksama, pada akhir cerita, terlihat jika beberapa tokoh tidak lagi diceritakan dalam rangkaian ceritanya. Bisa jadi, penulis lebih ingin mengusung tokoh yang lebih mendominasi pada akhir cerita. Memang, jika kita perhatikan, akan timbul pertanyaan tentang karakter yang diperankan oleh beberapa tokoh tidak dijelaskan oleh penulis dalam novel ini. Beberapa tokoh yang diceritakan oleh penulis memang tidak begitu jelas dari karakter tokoh serta bahasa yang digunakan oleh tokoh-tokoh tersebut. Seharusnya jauh lebih baik jika penulis memunculkan dengan gamblang dari setiap tokoh-tokoh yang diceritakan oleh penulis agar lebih menarik tanpa harus menghilangkan tokoh-tokoh yang memang bukan bagian dari tokoh utama. Hamka sebagai penulis banyak menuliskan istilah-istilah bahasa Melayu yang bisa saja tidak mudah dipahami oleh para pembacanya dalam novel roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Bisa jadi dikarenakan berlatar belakang budaya Melayu Minangkabau. Jika kita perhatikan, misalnya kata uang dalam novel dituliskan dengan uang, surat kabar dituliskan oleh penulis dengan kata perkabaran, dan masih banyak lagi istilah bahasa Melayu yang digunakan oleh penulis dalam novelnya. Hal ini mungkin dirasa seperti hal kecil, namun bagi para pembaca novel roman, hal ini bisa sangat mengganggu kenikmatan dalam membaca novel karena harus sedikit berpikir untuk bisa memahami makna kata dari bahasa Melayu yang digunakan. Saya kembalikan Hayati ke uangan saudara karena memang saudaralah yang lebih berhak atas dirinya. Halaman 192. Ketika akan meninggalkan rumah itu masih sempat juga Aziz menikamkan kata-kata yang tajam ke sudut hati Hayati. Sial, halaman 181 1986. Lepaskan mak, jangan bermenung. Bagaimana mama tidak akan bermenung, bagaimana hati mama tidak akan berat. 1986 22. Kutipan penggalan ini menggunakan bahasa Melayu kuno yang sangat baku dan tidak semua pembaca bisa memahami makna kata tersebut. Jika dilihat dari ceritanya, sebenarnya novel ini hanya dikaitkan saja dengan sejarah kejadian pada masa lampau di tanah air pada saat itu. Sangat berbeda sekali dengan novel sejarah yang memang menceritakan tentang seorang tokoh pejuang seperti halnya novel sejarah berjudul Soekarno, karya Ramadan KH. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka ini sangat layak untuk diberikan apresiasi, apalagi hingga bisa sampai diangkat menjadi cerita di layar lebar. Terlepas dari berbagai kelemahan serta kekurangan dari novel yang ditulisnya tersebut, amanat yang terkandung dalam novel tersebut menggiring pembaca untuk lebih merenungkan kembali kritik sosial dari sebuah tradisi yang disampaikan, agar kelak anak cucu kita tidak mengalami kejadian seperti yang dialami oleh tokoh yang diceritakan dalam novel roman tersebut. Anak-anak, kita sudah selesai mempelajari tentang menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Sekarang ayo bersemangat mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu dan sampai jumpa lagi di pelajaran lainnya. Dadah!